Welcome to our channel. I hope this video is useful. Apa keuntungan dan kerugian hidangan hajatan pakai catering? Berikut adalah keuntungan dan kerugian menyiapkan hidangan untuk hajatan yang dikelola oleh keluarga besar dibandingkan dengan menggunakan jasa catering. Keuntungan menyiapkan hidangan oleh keluarga besar. 1. Biaya lebih hemat. Dengan melibatkan keluarga besar dalam memasak, biaya yang dikeluarkan bisa lebih rendah karena tidak perlu membayar jasa catering atau tenaga profesional. Bahan makanan bisa dibeli secara grosir dan tenaga kerja berasal dari anggota keluarga. 2. Rasa dan menu lebih sesuai selera. Makanan yang dimasak oleh keluarga besar bisa disesuaikan dengan selera keluarga dan tamu, serta mencerminkan tradisi kuliner keluarga. Ada kontrol lebih baik terhadap kualitas dan cita rasa masakan. 3. Kebersamaan dan gotong royong. Kegiatan menyiapkan makanan bersama dapat mempererat hubungan keluarga. Proses gotong royong ini bisa menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama dalam menyukseskan acara. 4. Fleksibilitas menu. Keluarga bisa lebih fleksibel dalam memutuskan menu, menyesuaikan porsi, atau mengganti menu di saat-saat terakhir jika diperlukan, tanpa terbatas pada paket menu yang disediakan oleh catering. 5. Penggunaan bahan baku yang dipilih sendiri. Karena dikelola sendiri, keluarga bisa memilih bahan baku yang berkualitas dan segar, sesuai standar yang diinginkan. Ada kendali penuh terhadap sumber bahan makanan. Kerugian menyiapkan hidangan oleh keluarga besar. 1. Membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak. Memasak dalam jumlah besar memerlukan waktu dan tenaga yang besar. Hal ini bisa menguras energi keluarga, terutama jika banyak hal lain yang perlu diurus dalam hajatan. 2. Resiko kelelahan. Keluarga yang bertanggung jawab menyiapkan makanan bisa mengalami kelelahan fisik yang berakibat pada kurang maksimalnya persiapan aspek lain dari acara. 3. Koordinasi yang rumit. Mengatur banyak orang dalam keluarga untuk bekerja sama tidak selalu mudah. Jika tidak dikelola dengan baik, bisa timbul miskomunikasi, ketidaksepakatan, atau kurangnya koordinasi yang bisa mempengaruhi kualitas hidangan. Resiko keterlambatan. Tanpa pengalaman dalam menyelenggarakan hajatan besar, ada resiko bahwa makanan tidak siap tepat waktu atau terjadi kekurangan porsi karena kesalahan perhitungan. 5. Fasilitas dan peralatan yang terbatas. Untuk acara besar memerlukan peralatan masak dan penyimpanan makanan yang memadai. Keluarga mungkin tidak memiliki fasilitas sebesar yang dimiliki oleh penyedia catering profesional, seperti oven besar, freezer, atau alat penghangat makanan. Keuntungan menggunakan jasa catering. 1. Lebih praktis. Semua hal terkait makanan, mulai dari persiapan hingga penyajian, dikelola oleh catering. Keluarga bisa lebih fokus pada hal lain, seperti menerima tamu atau mengurus acara secara keseluruhan. 2. Tenaga profesional. Catering dikelola oleh tim yang sudah berpengalaman, sehingga kualitas masakan dan pelayanan cenderung lebih konsisten. Mereka juga sudah terbiasa dengan skala besar dan dapat menangani kebutuhan acara dengan baik. 3. Pengelolaan waktu lebih efisien. Karena semuanya diurus oleh catering, makanan cenderung lebih tepat waktu disajikan dan risiko kekurangan porsi lebih kecil. Catering memiliki pengalaman dalam menghitung porsi sesuai jumlah tamu. 4. Tidak perlu menyiapkan peralatan. Catering biasanya sudah dilengkapi dengan peralatan masak dan peralatan saji yang memadai, sehingga keluarga tidak perlu repot menyediakan atau menyewa alat tambahan. Variasi menu yang lebih banyak. Catering biasanya memiliki pilihan menu yang luas dan bisa menyediakan masakan dari berbagai jenis atau tema, sesuai dengan permintaan tuan rumah. Kerugian menggunakan jasa catering. 1. Biaya lebih mahal. Menggunakan catering profesional umumnya lebih mahal karena melibatkan biaya jasa dan tenaga kerja.
Selain itu, biasanya ada biaya tambahan untuk peralatan atau pengantaran. 2. Tidak sepenuhnya fleksibel. Paket menu catering mungkin tidak bisa disesuaikan sepenuhnya dengan selera tuan rumah atau tamu, karena keterbatasan pada opsi menu yang ditawarkan oleh penyedia. 3. Kualitas makanan. Terkadang kurang konsisten. Pada beberapa kasus, kualitas makanan yang disiapkan catering mungkin tidak sebaik yang diharapkan, terutama jika jumlah tamu sangat besar atau jika perusahaan catering tidak dikelola dengan baik. Kurang sentuhan pribadi. Makanan dari catering mungkin terasa kurang personal atau spesial dibandingkan masakan keluarga yang memiliki sentuhan khas atau tradisi keluarga yang turun-temurun. 5. Ketergantungan pada pihak ketiga. Jika terjadi masalah pada pihak catering, seperti keterlambatan, kekurangan bahan, atau kesalahan penyajian, keluarga tidak punya banyak kendali untuk memperbaiki situasi. Kesimpulan, menyiapkan hidangan untuk hajatan dengan dikelola oleh keluarga besar maupun menggunakan jasa catering memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Jika dikelola oleh keluarga, keuntungan utamanya adalah biaya yang lebih hemat, fleksibilitas dalam menu, serta adanya rasa kebersamaan dan gotong royong. Namun, ini memerlukan banyak waktu, tenaga, dan koordinasi yang baik, serta berisiko mengalami kelelahan dan keterbatasan peralatan. Menggunakan jasa catering, di sisi lain menawarkan kepraktisan, tenaga profesional, dan efisiensi waktu yang lebih baik. Meskipun dengan biaya yang lebih mahal dan sedikit kendali atas kualitas dan variasi menu. Pilihan terbaik bergantung pada prioritas masing-masing keluarga. Apakah ingin menekan biaya dan menambah sentuhan personal atau mengutamakan kenyamanan dan kepraktisan meskipun dengan biaya lebih tinggi? Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan klik like dan subscribe untuk menonton video yang lainnya.